Bismillahirrahmanirrahim. Siaran sembahyang niki menjadi barometer. Nabi maksud barometer menjadi ukuran. Sembahyang niki menjadi barometer. Nabi maksud barometer menjadi ukuran. Menjadi ukuran. Berbeda tahu Bapak Ibu dengan niki si mengaku Islam, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan percaya kan Rasulullah. Bagaimana cara kita tahu? Nggih, aplikasi langan Nabi, langan syahadat niki ketika orang tersebut rajin mengerjakan salat. Lebih-lebih manik rajin mengerjakan salat pada waktunya dan berjamaah, terutama berada di masjid. Barometer ini Bapak Ibu ukuran. Ketika seseorang rajin salat, kemudian pada waktunya, kemudian lebih-lebih lagi berjamaah di masjid, maka itulah tanda-tanda orang tersebut adalah orang yang mempunyai iman yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikh masyayikhina fid darain amin. Kitab ahkam as-salati wa hiya lughatan ad-du'a wa syar'an kama qala ar-rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbiri mukhtatamatun bit-taslimi bi syara'it makhsusatin wa salatul mafrudatu wa fi ba'd al-nusakh as-salawatul mafrudatu khamsun yajibu kullu minha bi awwal waqtin wujuban muwassa'an ila an yabqa min al-waqti kama yas'aha fa yudillu hina idin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum bersami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan kitab ahkamis shalah, yaitu pembahasan tentang sembahyang. Nah, niki merupakan pembahasan yang memang wajib kita pelajari. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua ilmu yang wajib yang belum bersani pelajari. Lagu-lagu dek tahu si dua niki maka cukup sekian. Nabi niki yes itu sebut aran ilmul hal. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan bahwa ilmu yang wajib yang pelajari adalah ilmul hal. Apa yang disebut dengan ilmul hal, Bapak-bapak Ibu? Ilmu menyangkut tentang ibadah keseharian pelunggu sami, baik itu dari ibadah yang mahdoh atau ghairul mahdoh dan lain sebagainya, cara jual beli dan sebagainya, itu disebut dengan apa? Ilmul hal. Ilmu menyangkut tentang Nabi, kehidupan sehari-hari. Termasuk yang di dalam ilmu hal ini adalah Bapak Ibu pembahasan tentang kitab ahkamis shalah. Karena Nabi Bapak Ibu tidak sempurna siaran dengan mengaku Islam tanpa dia Nabi, tanpa dia mengerjakan yang namanya salat. Bahkan Bapak Ibu di dalam agama itu siaran sembahyang niki menjadi barometer. Nabi maksud barometer menjadi ukuran. Menjadi ukuran. Berbeda tahu Bapak Ibu dengan niki si mengaku Islam, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan percaya kan Rasulullah. Bagaimana cara kita tahu? Nggih, aplikasi langan Nabi, langan syahadat niki ketika orang tersebut rajin mengerjakan salat. Lebih-lebih manik rajin mengerjakan salat pada waktunya dan berjamaah, terutama berada di masjid. Barometer ini Bapak Ibu ukuran. Ketika seseorang rajin sholat, kemudian pada waktunya, kemudian lebih-lebih lagi berjamaah di masjid, maka itulah tanda-tanda orang tersebut adalah orang yang mempunyai iman yang kuat. Karena Nabi Bapak Ibu tidak akan pernah orang tersebut memprioritaskan sholat, artinya mementingkan sholat pertama kali, namun dengan niki ndek memiliki jiwa atau iman si kuat. Pasti Nabi angkatnya, namun dengan si biasa aja.
Aduh, ada itu sembahyang masih ngonek. Azan zuhur. Aduh, ada 7 baris setengah 4 asar dari jam 3 sembahyang. Ini Bapak Ibu. Salat itu sebagai barometer. Salat itu sebagai ukuran. Semakin Nabi Bapak Ibu kalau di dalam hati pelunggu sami, ketika azan sudah berkumandang dan pelunggu seolah-olah diawet atau dirapi, seolah-olah ditarik untuk segera melaksanakan sholat, berarti iman pelunggu masih bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita, sembahyang dulu, ben aku tahu di mati dah. Atau ndek tahu sampai mati dari berembe ndek tahu. Nah, jadi apa? Ketika arak di dalam iman ketika mendengarkan azan Bapak Ibu, bu seolah-olah tenapiaran tertirak tuh. Aruan sembahyang di dalam diri teh. Berarti Nabi Bapak Ibu, maka iman pelungguh atau Nabi akil pelungguh masih sehat. Nah, lalu Nabi Bapak Ibu berbentak tahu aja Nabi iman niki lemah atau bagus. Nah, salah satu barometernya, salah satu ukurannya adalah ketika pelungguh sami semangat untuk mengerjakan sholat. Lamun iman terlemah Bapak Ibu, maka seolah-olah sholat ini kita sepelekan. Aduh, mari juluk masih ngonek waktunya. Asar apalagi sebaik, mari waktu jam 3 tulis. Jam 3 dah tulis mari. Bisa nanti sekali-kali sembahyang tahajud dan sebagainya. Pada Nabi Bapak Ibu tidak tahu, dilarak dengan si Nabi, dilarak dengan tahu, jamin bahwa Nabi enak hidup sampai bareng jam 3. Maka itulah Bapak Ibu di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah apa? Salat itu adalah tiang daripada agama. Namun wah bagus tiang Bapak Ibu, namun wah bagus pondasi Bapak Ibu agama teh. Nabi pondasi agama teh Bapak Ibu sembahyang. Namun wah bagus entan tegawai sembahyang. Namun wah bagus entan sembahyang Bapak Ibu, maka insyaallah agama pelungguh akan kuat. Semenuan para niki silap hajat niki berembe kebeli naik tahun 2012 gempa lagu alhamdulillah coba darak tahu misal retek silap lah arak jaga lagu bantu tempel artinya segede ndek marak wajib silain bawa minggu sampai Nabi sampai langsung ambruk. Itu Nabi itu menandakan bahwa wajib ini mempunyai fondasi yang kokoh, mempunyai tiang yang bagus. Semua indah di dalam agama yang pelungguh sami. Kenapa? Tidak semerta-merta kemudian kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dan aku berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bunga Bapak Ibu. Maka kalimat syahadat niki Bapak Ibu perlu pembuktian. Salah satu cara pembuktiannya adalah dengan salat. Nah, di dalam hadis lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan awwalu ma yuhasabu hisaban yaumal qiyamah as-salah. Di antara ibadah-ibadah yang perlu disami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si pertama yang hisab lemak di jero kiamat adalah sembahyang. Lamun wah bagus sembahyang Bapak Ibu silain minum. Artinya Nabi sembahyang bagus insyaallah silain dak minum insyaallah silain bagus. Karena sembahyang niki adalah fondasi. Lamun bagus fondasi insyaallah silain bagus. Nah, dan salat niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan oleh Fadilat Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama di Mesir Bapak Ibu, bahwa satu-satu ibadah yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatnya Bapak Ibu
Okay? Bahkan kepada nabinya yang langsung tidak boleh melalui perantara yang lain. Harus diterima langsung si Rasulullah siaran sembahyang. Namun si lain bapak ini cukup Jibril perintahkan Nabi Muhammad untuk berpuasa. Perintahkan Nabi Muhammad untuk berpuasa. Turun Jibril ajak dunia, Muhammad disuruh puasa si Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Cukup. Selanjutnya Muhammad suruh Jibril suruh Muhammad puasa atau suruh Muhammad haji. Cukup. Walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk berhaji. Cukup melalui perantara Jibril. Lagi ibadah sholat bapak-bapak ibu tidak bisa diwakili. Bahkan Nabi Muhammad SAW dipanggil langsung bapak-bapak ibu, tempuh langsung si Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar menerima ibadah salat. Itulah kemuliaan di dalam agama Islam bapak-bapak ibu, siaran sembahyang niki yang namanya salat niki ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ceramahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan bahwa satu-satu ibadah si pegawai si umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup atau merangkum daripada rukun Islam bapak-bapak ibu itu adalah ibadah salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai nabi, sebagai rukun Islam si pertama. Yang kedua minggu sangi sah atau tidak sembahyang lamun dilarang nabi, lamun dilarang syahadat di dalam sembahyang batal sembahyang. Tidak sah bapak ibu, wajib ada di situ di dalam salat yaitu apa? Syahadat, dua kalimat syahadat. Ini pertama. Si kedua bapak ibu nabi, salat sudah barang tentu salat karena salat yang kita kerjakan. Si ketelu bapak ibu nabi, rukun Islam, puasa. Puasa bapak ibu apa sejatinya yang disebut dengan puasa? Sampun tiang jelaskan ini kalau nggak salah tiang. Puasa itu bapak ibu, fil lughah secara bahasa yaitu al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Menahan untuk apa? Menahan diri untuk tidak makan dan minum. Dan sejatinya bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pelungguh sami gawe sembahyang, maka pelungguh sejatinya di situ pada hakikatnya sedang menahan diri dari sesuatu yang membatalkan salat. Sila marak kederek misalkan saha pendek sembahyang kamu kederek ndek sah. Kemudian Nabi mempuh dengan atau jawab salam misalkan ketika kita sholat, misalkan kita sholat di dalam rumah, assalamualaikum pak kakak. Nah kalau sembahyang rakaat kedua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak dulu nyakut sembahyang ke rakaat kedua bisa. Salah pendek ndek sah. Atau misal Nabi bapak ibu misalkan nyangkut sembahyang rakaat ketelu zuhur, apa pada desa aneh masyarakat taruhan bait sembako mendong timbik dulu mangkah sembahyang zuhur ni karung nempuh pada desa dia ni tidak dia bisa dia dekat. Nah sejatinya di situ bapak ibu bahwa di dalam sholat kita sedang berpuasa. Artinya apa? Kita sedang menahan diri untuk tidak melaksanakan atau tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Si keempat Nabi bapak ibu zakat. Si keempat zakat. Nabi istilah zakat bapak ibu, zakat itu pada hakikatnya adalah kita mengeluarkan harta. Kita mengeluarkan harta. Kita keluarkan harta bapak ibu. Yang wajib kita keluarkan ia disebut aran zakat. Dalam sembahyang bapak ibu sejatinya kita sedang mengeluarkan harta kita yang paling berharga.
Apa yang paling berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu? Nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu, nikmat kesempatan. Maka nikmat waktu itu Bapak Ibu kita keluarkan, kita sedekahkan, kita infakkan, atau kita apa? Kita luangkan untuk melaksanakan yang namanya sholat. Nah, itulah kemudian hakikat daripada zakat kita mengeluarkan. Tapi harta kita dan harta yang paling bagus, harta yang paling berharga adalah apa? Adalah waktu yang kita miliki. Al-waktu kasayr. Sayr yaitu apa? Waktu itu ibarat sayur. Sayur itu artinya pedang. Illam taqta qata'aka. Kalau kita tidak menggunakan yang namanya waktu ini Bapak Ibu, maka dialah yang akan mempergunakan kita. Artinya apa? Lamun tahu jauh diri atau ngajaran luangan waktu untuk kebaikan Bapak Ibu, maka waktu itu akan sia-sia. Jangan kemudian seperti apa? Seperti nasihat di dalam kitab Nasahul Ibad atau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan sebagainya Bapak Ibu, disebut di situ zahabat dahru wa qalbuka sahi. Waktu ini selalu saja berjalan Bapak Ibu. Lagu iya doang ruang pegawaian teh. Dan ini semakin pacu. Seret toa, seret enggak doang ruang pegawaian. Seret toa, seret ini pacu ibadah. Maka Nabi Bapak Ibu, inilah orang-orang yang nantinya akan menyesal ketika kelak pada hari kiamat. Si kelima Bapak Ibu yang terakhir, bahwa sejatinya ketika kita sholat itu kita sedang melaksanakan haji. Ibaratnya Bapak Ibu, ibarat. Kenapa? Karena haji itu hakikatnya Bapak Ibu at-tawajjuh ila rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya berhaji itu Bapak Ibu sejatinya adalah kita pergi atau menghadap kepada kiblatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam salat kita Bapak Ibu tidak sah salat seseorang lamun dia menghadap kiblat. Kemarin Manchester United lain sembahyang Bapak Ibu dia sah. Maru-maru mati, maru-maru kota Milan lain dia sah. Maka apa? Maka salat itu lamun dia andang kiblat Bapak Ibu, maka tidak sah salatnya. Itulah kemudian kata Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa salat itu adalah ibadah yang sangat istimewa karena merangkum daripada rukun Islam yang 5 ada di dalam salat. Maka pantas Bapak Ibu Rasulullah SAW mengatakan Nabi as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang daripada agama. Maka Bapak Ibu, jadi dengan toa misalkan lamun marah datang dengan idang mojok balik belum sani misalkan berembekan ada setau karena kini pacu apa ndek. Kedua, lamun bagus sembahyang aruan dan terima Bapak Ibu. Aruan dan terima gede. Apalagi rajin ajak masjid. Saya Nabi Bapak Ibu. Tekan naik nani kanak bajang si gene mojok masjid. Jarang Bapak Ibu. Nah, itu Nabi dan menara kanak bajang datang mojok balik bidang saya, bidang napiarana. Bijajari pelunggu sami sanina. Nah, beremben peta elangan sembahyang. Bareng inte namun sembahyang Allahu akbar tae ke masjid yo sak midang cek balin ngono ne kan. Nah lamun rajin sembahyang Bapak Ibu apalagi naik rajin tae ke masjid haruan terima gede. Ini adalah pemuda yang jarang, pemuda langka nanti Bapak Ibu namun narak dengan bajang mere tae ke masjid. Allahu akbar besok ya. Atau kita main game mabar Bapak Ibu ya. Nanti main game bareng dia main gitu di perempatan. Nah makanya Bapak Ibu, maka ketika dia susah Bapak Ibu menentukan menantu yang baik,
lamun bagus sembahyang terima waruan bapak ibu. Kenapa? Lamun sembahyang doang wajaga insyaallah bisa jadi pelunggung dan tidak berjaga. Nah, bapak ibu sila semoga bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari ya kita semua wajib untuk menjaga yang namanya salat kita. Nah, kemudian bapak ibu apa sih tersebut aran sembahyang niki? Nggih, apa sih tersebut aran sembahyang? Nah, niki adalah sembahyang menurut syariat yang akan kita bahas. Menurut hakikat lah, menurut ma'rifat dan sebagainya. Niki menurut syariat. Karena nanti sembahyang menurut syariat bapak ibu cukup bagi tiang tunggu sah. Lamun dia tahu misalkan sembahyang tarekat, sembahyang ma'rifat, sembahyang hakikat, cukup sembahyang syariat. Nabi disebut orang sembahyang syariat bapak ibu. Disebut orang sembahyang syariat, masya Allah. Makin akan kita bahas. Wassalatu lughatan. Disebut orang sembahyang, disebut orang salat bapak ibu. Menurut bahasa adalah ad-du'a. Disebut orang salat bapak ibu menurut bahasa, secara bahasa adalah doa. Seolah-olah ketika kita bersolat bapak ibu, maka seolah-olah kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sedang memanggil Allah Subhanahu wa taala, atau sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang dengan bapak ibu nggih, ya sing nabi, ya sing berdalil. Kadang-kadang apa katanya? Yo maka sudah akan dek sembahyang. Aduh cuk, yo kan jawab sembahyang, pirang sembahyang. Baru yo pirang kan itu wah, kita disembahyang. Ya kan wah berdoa cukup pas sembahyang berdoa. Nah, niki dengan sing dek nabi, dek paham apa siaran nabi, apa siaran pengertian bahasa, kaca apa pengertian syariat. Nah, dia tahu jadi ukuran niki bapak ibu. Wassalatu lughatan ad-du'a. Siaran sembahyang, siaran salat niki menurut bahasa bapak ibu adalah doa. Nah, lagu Nabi bapak ibu pengertian secara bahasa niki tahu jadi ukuran tegawe. Siaran pengertian menurut bahasa niki bapak ibu sekedar ketawa doang. Siaran bahasa. Oh, menurut bahasa sembahyang adalah Nabi doa cukup. Lalu tidak untuk diamalkan, tidak untuk dikerjakan. Dia mengatakan yo kan jawirawan ngaji biar di masjid cukup buat berdoa entah dekat kembelo nongke kembelo dan sebagainya cukup buat berdoa. Bukan. Ya. Bukan itu yang dimaksud dengan salat bapak ibu. Apa yang dimaksud dengan salat secara syariat? Yang dimaksud dengan as-salat was-salatu syar'an. Salat menurut Nabi, menurut syariat kita. Nah, niki ya tegawe niki bapak ibu. Ya sing amalan. Wa syar'an kama qala ar-Rafi'i, seperti yang ungkap yang dibilang oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i ini adalah salah satu imam besar di mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i. Imam Rafi'i adalah ulama yang luar biasa, ya, memiliki peran besar di dalam Nabi, di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Si tersebut orang sembahyang ini bapak ibu namun secara syariat adalah Nabi, adalah pegawian atau Nabi aqwalun perkataan wa af'alun kemudian pegawian muftatahatun bitakbir yang dibuka yang diawali dengan takbir. Muhtatamatun bitaslimi, kemudian Nabi kemudian ditutup dengan salam. Nah, niki disebut aran sembahyang atau Nabi salat secara syariat. Pegawian kance perkataan si Nabi si ta'awali isi takbiratul ihram, kemudian Nabi kemudian diakhiri dengan Nabi diakhiri dengan salam. Lalu masih arak bapak ibu bi syara'iqan makhsusatin,
dengan Nabi, dengan syarat-syarat, dengan kaifiat-kaifiat, dengan tata cara yang khusus. Maka Nabi Bapak Ibu, maka ketika kita mengerjakan sholat, tidak semerta-merta semau kita mengerjakan sholat. Tidak semerta-merta kita mau mengerjakan sholat dengan semau-mau kita. Ada aturan mainnya Bapak Ibu, ada SOP-nya. Namun Nabi lamun pegawaian ada SOP. Nabi SOP ini di Bapak Ibu standar operasional. Apa jagaan SOP ini ki? Standar operasional prosedur apa jaga? Bukan SOP kan sih nak? Ada peraturan di sini niki. Artinya Nabi Bapak Ibu sembahyang Bapak Ibu tidak Nabi, tidak semerta-merta kemudian sholat itu boleh dikerjakan misalkan duduk, maka kemudian sehat itu lagu Nabi, lagu duduk tak mengerjakan sholat, tidak. Ada aturan-aturan tersendirinya di situ. Ada aturan-aturan tersendiri. Itulah kemudian niki pengertian secara jami' mani' namun di dalam agama. Artinya Nabi jami' itu mencakup, mani' itu kemudian luas. Niki si tersebut aran sembahyang, si tersebut aran salat Bapak Ibu adalah pegawaian kancet perkataan si ta'awani si takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan kaifiat-kaifiat yang khusus. Nah niki disebut aran Nabi, disebut aran salat. Wassalatul mafrudatu wa fi ba'dhin nuskhi as-salawatul mafrudatu. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian aran sembahyang fardu. Aran sembahyang fardu atau sembahyang si wajib telaksanaan Bapak Ibu sehari semalam. Nah, arak si Nabi, arak si aran sembahyang fardu, arak si sembahyang ndek fardu. Nah, jadi wassalatul mafrudatu si tersebut aran sembahyang fardu, atau di dalam riwayat si lain as-salawatul mafrudatu katanya. Nah, salawat atau salat si wajib telaksanaan khamsun. Itu apa? Arak lima. Sembahyang si wajib niki Bapak Ibu, sembahyang si wajib sehari semalam arak lima. Yajibu kullu minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an ila an yabqa min al-waqti ma yas'a fayudhiqu hina idin. Nah, si lima niki Bapak Ibu yajibu katanya di dalam kitab niki wajib tegawe Bapak Ibu kullu minha bi awwalil waqti. Nah, wajib tegawe oleh waktu. Maksud niki ndek maksud Nabi, ndek maksud tegawe oleh awal waktu wajib ndek. Lagu Nabi wajib tegawe oleh awal waktu. Artinya Nabi lek waktu sendiri. Artinya Nabi ketika kita sholat zuhur wajib tegawe ketika zuhur. Asar wajib tegawe asar. Lagu arah ilah bahwa penjelasan ulama memang betul katanya. Nabi memang setiap yajibu kullu minha bi awalil waqti wujuban. Memang wajib setiap sembahyang niki Bapak Ibu nggih tegawe di awal waktu. Katanya penjelasan ulama yang lain. Tapi Nabi ada keterangan si lain. Oh, ndik wajib di awal waktu masih Nabi bau tegawe endah lek waktu-waktu setelah awal waktu. Artinya Nabi, cara kita mengartikan ini yajibu kullu minhuma minha bi awalil waqti, wajib tegawe ketika waktunya. Saya Nabi Bapak Ibu, lamun tegawe salat zuhur Bapak Ibu lek waktu asar, berarti ndek nareng ada di situ. Berarti qada. Nah, itulah kemudian wajib. Ya Bu Nabi berdosa Bapak Ibu lamun ndek gawe sembahyang lek waktu. Misalkan salat zuhur, kalau hidah, baru balik dengan bangkat, misalnya ni kan, tinduk ibadah ya kan di mas bayang zuhur, maka ke, barah biasa sekali anak gabung, ada sehat, ada sesegar, ni kan, nggak boleh seperti itu. Karena Nabi ada SOP-nya, ada aturannya harus dikerjakan pada waktunya. Nah,
lagu wujuban muwassa'an. Nah, arak Bapak Ibu penjelasan sebelumnya mengatakan bahwa wajib setiap sembahyang niki tegar oleh awal waktu. Lagu Nabi maksud wajib niki Bapak Ibu wujuban muwassa'an, yaitu wajib lagu Nabi wajibnya agak luas. Artinya Nabi itulah kemudian kita simpulkan bahwa Nabi siaran sembahyang niki nggih wajib tegawe pada waktunya. Ila ayyadha minal waqti ma yasa'a falyudhiqu hina idzin. Karena Nabi Bapak Ibu waktu-waktu si aran salat niki khusus takna, misalkan Nabi sembahyang zuhur, maka Nabi khusus zuhur takna langan jam semene sampai jam semene. Dek kanggo lewat, dek kanggo lebih langan jam. Ye bu Nabi aran. Ye artin kira-kira yajibu kullu minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an ila ayyabqa minal waqti ma yasa'a falyudhiqu hina idzin. Nah, jadi Nabi wajib salat 5 waktu niki Bapak Ibu tegawe le waktuna. Waktu zuhur tegawe salat zuhur tegawe le waktu zuhur, asar tegawe le waktu asar dan lain sebagainya. Wadzuhru ay salatul zuhri. Nah, sekarang Nabi kita akan bahas waktu zuhur. Nah, niki waktu niki Bapak Ibu secara manual. Namun cara lain kan di mana HP Bapak Ibu lu mungkin dia kan tinggal kita setel waktu zuhur jam pira arah apa nana aplikasi salat bareng wa zuhur ngebang mesa Allahu akbar ya HP lagu lain Bapak Ibu di mana HP di mana alarm dan sebagainya. Cara menentukan salat itu Bapak Ibu penting kita tahu. Misalkan di Malaysia tahu ada Bapak Ibu mohon tuh di tengah bawah tahu misalkan di kelapa sawit misalkan HP lupa dan jauh kan, HP lupa dan jauh. Kemudian Nabi jam lupa dan jauh. Apa sih jauh? Mati doang sih jauh kan Allah lupa berhenti ketentuan sembahyang Bapak Ibu. Nah, makanya penting kita pelajari dia cara menentukan sholat secara manual. Aduh, dia dibahas dia orang kami kembek nar apa nani jam kembek bahas dia penting Bapak Ibu. Siapa tahu suatu ketika kita lupa dan sebagainya, ambil jaga lain bu, dia jauh HP, dia jauh napiaran dan sebagainya. Dan nah ini penting. Wadzuhru ay salatul zuhri. Maka Nabi sebut aran salat zuhur Bapak Ibu. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan bahwa wasumiyat bidzalika tersebut aran sembahyang zuhur kemudian pun disebut aran sembahyang zuhur li annaha zahiratu wasatin nahari. Yaitu apa? Disebut sebagai salat zuhur Bapak Ibu karena apa? Karena jelas nampak Bapak Ibu dikerjakan ketika Nabi wasatul nahar pada tengah hari. Nah, di sini Bapak Ibu tidak mengatakan wasatis syamsi, tidak mengatakan ketika matahari berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena bisa saja ketika musim hujan di narak matahari. No, beta ya kemana matahari beta kita sembahyang zuhur. Nah, Ibu Nabi ia pun mengatakan wasatin nahari, yaitu tengah jelo. Tengah jelo maksudnya tengah hari. Nah, disebut sebagai salat zuhur karena dikerjakan pada tengah hari. Nampak di situ kalau kita melihat bahwa Bapak Ibu matahari pas berada di tengah-tengah napiran jelo atau tengah-tengah sila atas, bahasanya atas hulu. Nah, itulah kemudian disebut sebagai salat zuhur. Wa awwal waqtiha pirang tak mulai Bapak Ibu salat zuhur niki ingat niki secara manual. Pirang tak mulai siaran waktu zuhur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa awwal waqtiha, maka awal waktu disebut aran salat zuhur niki Bapak Ibu zawalu ay mailu syamsi an wasatis samai la bin nadhari li nafsil amri.
Nah, jadi Nabi Bapak Ibu saat tersebut orang salat zuhur, awal waktunya zawal. Apa yang zawal Bapak Ibu? Misalkan zawalul aqli, artinya apa? Lalu akal. Nah, awal Bapak Ibu, waktu zuhur itu masuk ketika matahari sedang berada di atas, lalu wah condong sekedip. Ojo bat ketemu. Bat celah kan? Bat yang condong sekedip Bapak Ibu. Ndek Nabi, lamun masih pas Bapak Ibu di atas, bu ndek narak lengon ke Bapak Ibu ndek man masuk waktu zuhur. Nah, ketika matahari sudah sedikit mengarah ke barat Bapak Ibu dan Nabi, dan di situ bal ma yudharu lana wa yu'rafu dhalikal mail bi ta'wil ad-dhilli ila wajhi al-masyriq ba'da tanahi qusrahu alladhi huwa ghayatul irtifa' syams. Nah, jadi cara kita mengetahui bahwa salat zuhur sudah masuk Bapak Ibu, lamun tenganjang le tengah jelo misalkan, lamun temele buktian Bapak Ibu, le hari buktian deh. Nah, nganjang le tengah jelo nyangke lalu le atas jelo, buktiran tama waktu zuhur Bapak Ibu. Lamun wah condong sekedip ojo barat matahari, kance kepenggitan lengon Bapak Ibu. Kepenggitan lengon. Sangat Nabi, lamun pas di atas tak matahari dia narak lengon. Bagi saya. Dia narak lengon. Sila lain. Lamun pas tahu di matahari di atas ulu dia narak lengon. Lalu Bapak Ibu menandakan waktu zuhur itu tiba ketika kita berdiri kemudian matahari agak sedikit ke barat, kance arah lengon. Dia tak lengon Bapak Ibu. Karena matahari ya ngejot barat, dia mungkin lengon ngejot barat tenda kan di timur lain. Arah lengon ngejot timur, arah lengon itu sekedip doang Bapak Ibu, maka itulah menandakan bahwa waktu zuhur telah tiba. Waktu zuhur telah tiba. No, sekiranya di Malaysia misalkan di tengah gawah tahu misalkan Nabi. Nah, peta itu tentang salat zuhur nganjang di tengah jelo, ganjang le waktu si terbuka serminan arah atau lengon pendek sekedip le muri atau ojok timur. Lamun marak Bapak Ibu berarti itu sudah menandakan masuk waktu zuhur. Insyaallah kita habiskan sampai zuhur saja. Nah, apa katanya di sini? Bal lamma yudharu lana wa yu'rafu dhalikal mail bi ta'wil adh-dhilli ila wajhil masyriq. Nah, maka apa? Maka ketika lengon penggusani sudah nampak, sudah nampak sedikit ke arah timur, maka disitulah mulai waktu zuhur itu ada. Wa akhiruhu, dan akhir salat zuhur Bapak Ibu kiran salat zuhur akhirnya. Wa akhiru ay waktu zuhri, akhir langan waktu zuhur Bapak Ibu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Yaitu apa? Ketika Bapak Ibu ketika lengon penembusani Bapak Ibu pada kebelok lengon kance awak. Ketika kita misalkan berdiri di lapangan misalkan, ukur kira-kira Bapak Ibu lamun pada antara napiaran tinggi badan kance lengon berarti waktu zuhur akan segera masuk waktu asar. Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da zawali syamsi. Nah, artinya apa? Lamun wah lengon pada Bapak Ibu napiaran terbelik antara awak ke kecil lengon. Maka apa? Maka disitulah kemudian solat zuhur itu berakhir. Apa yang maksud dengan wadhillu rugotan? Situ sebut orang dhillu as-sitru. Artinya apa? Sitr. Artinya kita dihalangi Bapak Ibu, dihalangi badan kita menghalangi matahari, kemudian Nabi lengon kita lengon kita ada berembe ke belok misalkan 160 cm Bapak Ibu tinggi, maka ukur lengon tenda 165 cm
cm. Lamun lebih Bapak Ibu, lamun lebih itu menunjukkan bahwa akan masuk waktu asar. Taqulu ana fi dhilli fulan ay sitru wa laysa dhillu 'adam syamsi kama qad tawahhamu bal huwa amrun wujudiyyun yakhliquhu Allah ta'ala li naf'il badani wa ghairihi. Nah, niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai pengetahuan kita kapan awal waktu zuhur dengan kapan akhir waktu zuhur. Nah, niki sebagai pembuka pengajian kita Bapak Ibu. Nah, ini 5 menit namun arah berketuan jawab. Namun dengar berketuan alhamdulillah berarti arun bengkah. Nah, coba arah berketuan sila. Nah, apa sila? Nah, arah berketuan. Darah. Nah, ngiring sila. Nggih, apa ketuanan? Sendang potongan terus. Kesempatan pendik. Sembahyang. Ada pertanyaan Bapak Ibu berembe namun kesendam atau ngangkus misalkan namun sembahyang. Nah, kalau selama misalnya alhamdulillah rabbil alamin atau misalkan haj. Ukuran Bapak Ibu lamun kesendam atau ngangkus dendek sampai arak kata sak biasa terucap misalkan kesendam misalkan atau napi kebasing nah namun kesendam arah ongkat apa-apa dong arah kata dalam misalkan haji kesendam maka batal lamun biasa misalkan haji ndek batal karena napi ndek tahu tangan nendah nah siaran ndek tahu tangan silak baik. Nah, ukuran Bapak Ibu nggih kesendam atau ngangkus. Nah, antara batal atau tidak salat kita ketika kesendam atau ngangkus tersebut tidak mengeluarkan kata. Misal kesendam nunin kan? Kengaje misalkan sekat nunin kan? Bilulan imam kan kenapa ini? Sekat nunin. Nah, lamun marah niki Bapak Ibu, maka batal salat kita. Lagu lamun biasa misalkan atau nah, pokoknya inti Bapak Ibu dendek arak sujud nabi, dendek arak sujud kata apalagi terutama bahasa Lombok. Dan karena nabi tidak boleh ada kata yang lain kalau kita mengerjakan salat kecuali bahasa Arab. Dia kanggo Bapak Ibu marung-marung baca Fatihah bu nabi sinartian Fatihah alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Engkau ya Allah Tuhan semesta alam. Ada nyawa mereka mungkin kata yo ada sehusuan sekebdi ini batal sembahyang tak niki kembe karena tidak boleh ada bahasa lain kecuali bahasa Arab di dalam sembahyang Allah Subhanahu wa taala. Ada silain Ibu Arab ketuaan darah nah pinter-pinter Ibu berarti alhamdulillah darah ketuaan lagi alhamdulillah lamun dinara berketuan maka niki sebagai pembuka pengajian kita. Oke sekek sila. Ustaz Somad sebetulnya hanya lamun malah diwajibkan kita mengingat waktu mengatakan ya karena kedua dia harus sekali. Dalam hati kita itu mengatakan kami menyembah kepada Allah. Mohon pertolongan. Nah, yang maksud tadi bahwa tidak boleh ada bahasa lain, bahasa yang apa? Bahasa yang diucapkan. Kalau berada di angan terserah apa menentu nyumpak ukuran sila. Mohon maaf. Nyumpak ukuran di dalam angan nakut sembahyang tidak apa-apa. Karena yang maksud yang itu tidak boleh ada bahasa yang diucapkan ketika kita mengerjakan sholat. Misalkan apa? Aqrabul abdi ma'a rabbihi as-sujud. Maka apa? Sedekat-dekat manusia hamba Allah dengan Tuhannya ketika sedang bersujud. Maka apa? Disunahkan sujud terakhir kita berdoa. Abu dendek masihan berdoa tapi bahasa Indonesia.
Misalkan Nabi sujud terakhir Bapak Ibu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya Allah, anak kendek ini baik pacu ya Allah wa telu tak utama pondok ya Allah dini pacu. Ada sepacuan kendek anak ya Allah. Nabi berdoa dari bahasa Lombok, maka batal salat kita. Lalu dalam aman Bapak Ibu, apapun kita mau bilang tidak masalah. Yang jadi masalah ketika apa? Ketika bahasa lain tersebut kita ucapkan di dalam sembahyang. Bahkan apa? Betul. Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa apa? Wajib ketika wajib dalam apa? Dalam kategori orang yang sudah atas. Artinya apa? Yang sudah derajatnya sudah thariqat, hakikat ma'rifat. Ketika sholat itu wajib dia itu harus apa? Harus mentadabburkan apa kalimat yang dia ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pikirkan apa makna daripada kalimat tersebut. Tapi apa? Tidak mengucapkan. Yang dia maksud ketika membatalkan sholat itu ketika diucapkan. Maka pada rukun qauli Bapak Ibu, pada rukun yang diucapkan seperti Nabi, Fatihah dan sebagainya, maka tidak boleh di situ diselingkan dengan bahasa yang lain. Nah, gitulah maksudnya Bapak Ibu. Sila. Subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup insyaallah minggu depan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, kalau kita semua tetap dalam keadaan sehat.